Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan sebuah mimpi, tetapi saya tidak bagikan karena saya menunggu konfirmasi yang jelas dari Roh Kudus terkait arti mimpi tersebut. Saya akan ceritakan mimpi tersebut seperti adanya sebuah gelombang arus dari laut yang begitu besar seperti tsunami yang diprediksi akan menenggelamkan bumi total gitu. Dan pada waktu itu ada orang-orang tertentu yang sudah siap sedia untuk lari. Dan orang-orang tersebut tidak membawa apa-apa, mereka hanya membawa dirinya dan lari ke gunung. Tidak ada misalnya maupun tas atau benda-benda tertentu, literally hanya diri dan hanya pakaian dan yang dipakai dan dirinya gitu. Dan di situ saya melihat begitu, apa arti daripada mimpi ini. Kemudian saya mulai mempelajari gitu ya. Artinya secara literally pasti akan terjadi yang namanya berbagai tsunami, berbagai arus gelombang yang akan menghantam gitu. Tetapi ini yang Tuhan katakan lebih daripada arti spiritualnya. Kalau kita mempelajari penglihatan dari beberapa nabi Tuhan seperti Daniel dan Yohanes, dikatakan ada begitu banyak hewan-hewan yang keluar dari dalam laut ya. Kalau kita lihat ada hewan seperti macan tutul, kita bisa baca di dalam Daniel pasal 7 gitu, dan juga nanti di Yohanes pasal 13, Wahyu pasal 13. Itu kita akan melihat ada berbagai jenis binatang, binatang buas yang keluar dari lautan. Kemudian Roh Kudus memberikan saya pengertian bahwa sebenarnya yang Tuhan sedang katakan, gelombang arus laut yang besar ini yang mau menghanyutkan manusia, ini berbicara tentang kekuasaan penguasa-penguasa keji yang akan datang. Dan penguasa-penguasa keji itu adalah representasi dari setan, iblis, antikristus yang sedang sekarang itu bekerja di berbagai tempat. Kita mempelajari di dalam Matius 24 ayat 15, katanya seperti ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya. Ini kalau kita kaitkan nanti di Daniel pasal yang 9 ayat 27. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ingat, ini tertulis di Matius. Ini merupakan firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri tentang siksaan berat dan Mesias palsu. Dan ada waktunya nanti dikatakan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya, jadi terkait dengan arti mimpi saya itu, saya melihat literally akan ada waktunya kalau kita memahami ya, mimpi dan penglihatan itu, kita tidak bisa, ada kalanya memang literally akan terjadi, tetapi ada kalanya arti-artinya secara spiritual yang harus kita pahami gitu. Artinya ada pewahyuan yang kita harus pahami dari setiap simbol yang Tuhan sampaikan melalui mimpi dan penglihatan. Dan di sini saya mengartikan, Roh Kudus memberikan saya pengertian bahwa ketika pembinasa keji atau arus gelombang dari lautan tadi itu mau menghancurkan kita, maka yang pertama kita harus lakukan, kita berlari ke gunung Tuhan. Artinya kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus menjaga, terus melekat, tetap teguh di dalam firman dan iman kita. Pegunungan Tuhan itu berbicara tentang hadirat Tuhan, di mana Tuhan bersemayam. So, ketika semuanya itu terjadi, jangan takut, jangan panik, tetapi larilah kepada Tuhan. Dan sedikit mengagetkan, beberapa bulan yang lalu, November, itu PBB di dalam akun Twitternya itu menunjukkan satu patung
yang disimbolkan sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dan itu berada di markasnya PBB. Kalau kita bisa lihat ya, kita harus bisa memahami. Yesus katakan, kamu bisa mengetahui kalau hujan mau turun dari awan, kamu lihat dari awan-awan dan kamu tahu, bahkan juga pohon ara kamu tahu mau berbuah dari tanda-tandanya. Dan kita diberikan pengertian untuk memahami tanda-tanda masa gitu. Pada waktunya penguasa-penguasa keji tersebut akan menawarkan yang namanya bahwa akan ada penjaga perdamaian, keamanan. Dan pada waktu itu seperti yang dituliskan, jadi kita harus memahami semua nubuatan-nubuatan ini dalam satu konsep atau dalam satu pemahaman yang luas dan holistik. Jadi bukan hanya 1, 2, 3, kita harus memahami. Sama seperti apa yang tertulis di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang kedua dan ketiga. Dikatakan bahwa karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam apabila mereka mengatakan, oke? Jadi ini ada seperti relevansi, ada seperti keterkaitan antara firman ini dengan apa yang dituliskan dalam Twitter tadi ya. Semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ada satu waktu, dan ini sedang oknum-oknum tertentu, dan saya percaya mereka merupakan bagian dari penguasa-penguasa keji ini. Ada satu waktu mereka akan berkata, kita yang tinggal ini aman, damai seperti tadi. Ini adalah penjaga perdamaian dan keamanan internasional gitu. Ada waktunya akan dikatakan bahwa aman dan damai. Tetapi be careful. Kalau kita lihat ya, patung yang menjadi simbol dari keamanan dan perdamaian dunia itu sedikit banyak hampir mirip dengan binatang yang dilihat oleh Daniel 7 ayat 4 dan juga yang dilihat oleh Yohanes ya, walaupun saya percaya ini merupakan simbol gitu, tetapi lihat apa yang disampaikan, arti dari simbol ini benar-benar terkait dengan 1 Tesalonika tadi ya. Jadi kalau kita lihat foto dari patung yang menyimbolkan penjaga perdamaian dan keamanan dunia ini, itu seperti macan tutul dan memiliki sayap seperti burung ya gitu. Itu dari mana gitu ya? Dan dikatakan menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Jadi teman-teman, saudara-saudariku, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat kita khawatir dan cemas, tetapi Tuhan pun berkata bahwa begini, camkanlah gitu, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Tuhan sudah mengatakannya, dan Tuhan sedang mengingatkan kembali gereja-gereja Tuhan di ayatnya Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saat orang merasa aman seperti yang tadi, aman dan damai, berhati-hatilah. Dan kalau kita melihat semua, kita kait-kaitkan ini bukan untuk cocokologi, tapi saya percaya Tuhan sedang mereveal, sedang menyatakan apa yang sudah disampaikan melalui nabi-nabinya. Bahkan di Daniel dikatakan, coba kita buka di Daniel pasal yang 9 ayat 24, dikatakan
70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. So, kita harus pahami ya, kita harus pahami bahwa ini merupakan peringatan yang Tuhan camkanlah. Tuhan berkata camkanlah, artinya Tuhan serius, artinya Yesus serius mengatakan firman ini ya. Jadi dengan tanda-tanda zaman yang sekarang sedang terjadi, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, tetapi berjaga-jagalah dan tetaplah kita lari ke gunungnya Tuhan. Tetap prioritaskan hubungan pribadi dengan Tuhan dan tetap teguh di dalam iman kita. Tadi sudah Tuhan firmankan bahwa ini sedang dikenapi. Kita menjaga hidup kita benar-benar di dalam Tuhan ya. Ketika orang makan minum sesuka hati, hidup melakukan segala sesuatu, melakukan dosa sesuka hati, biarlah mereka seperti itu. Tetapi engkau, yang dikatakan Tuhan, engkau harus benar-benar berjaga-jaga ya. Kita harus berjaga-jaga supaya kita bisa benar-benar didapati setia sampai kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati.